Jalan grafis. Jalan grafis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kami, podcast untuk kita. Kali ini kita kedatangan tamu nih guys, dari siswa-siswa SMA Muhammadiyah 25 Tebuli Pamulang. Jadi baru pertama kali mereka singgah di sini atau mengunjungi podcast ini. Menarik seperti yang saya mau kita bahas hari ini tentang ekskul robotik nih. Betul nggak kira-kira? Betul dong, Betul. Master, betul. Oke, nanti sebelum saya perkenalkan diri ke Anda ke teman-teman sekalian, saya akan dulu pendahuluan dulu ya tentang ekskul robotik SMA ya. Ekskul robotik SMA ini sudah berjalan hampir sekitar 5 tahun ya. Jadi sudah lama juga ya. Dan ini kebetulan mereka ini juga dulu mantan dari peserta ekskul waktu di SMP, SD SMP. juga. Jadi nyambung begitu masuk SMA, nyambung ekskul robotik. Nah, nggak berpanjang lama lagi kita coba kupas tuntas tentang ekskul robotik yang sedang mereka jalani. Kita akan tanya, kita akan gali apa aja sih yang dipelajari, kemudian apa sih program-programnya, dan yang paling penting lagi prestasi yang sudah mereka dapatkan. Baik, oke, kita langsung aja guys, kita langsung tanya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Mas. Salam Pak. Oke, di sini perkenalkan dulu. Oke teman-teman, nama saya Askar Anggona Putra, biasa dipanggil Pablo Escobar. Kenapa dipanggil Pablo Escobar? Karena itu adalah nama mekanik saya. Oh, oke, keren. Sebenarnya Gue simpel aja, nama gue Evan. Asik. alias Udah Evan aja. oh ya Pak, oke. Gak usah panjang Baik, lebar. ya suka sama Orang sederhana. singkat jelas padat ya. Oke, di dua orang ini itu paling aktif di ekskul robotik ya. Sebenarnya ada beberapa teman-teman lagi yang harusnya datang pada hari ini, tapi untuk menyaksikan tapi mereka mungkin berhalangan. Oke, saya ingin tanya nih, ini ada datang kemarin ini dalam rangka apa nih kira-kira instrumen di podcast kok maupun podcast kami nih kira-kira apa nih? Oke, tujuan awal saya kenapa pengen datang ke podcast ini, Ini proposal. bro. Kita mau apa ya? Sekedar sharing-sharing aja sih tentang prestasi sama perjalanan hidup kita berdua di robotik. Soalnya gini, kita tuh walaupun apa ya? Ya enggak, di sekolah tuh biasa-biasa aja guys. Cuman di robotik itu kita rival sebenarnya. Wow, Rival luar biasa ya. Nah, Berarti teman tapi rival juga ya. Ini di luar. Enggak, maksudnya tuh kita tuh rival robotik itu maksudnya kita berdua tuh jagoan robotik gitu loh. Oh itu, saya pikir rival dalam konotasi negatif ya. Wah. Berantem dan sebagainya. Waduh. Rival dan lain-lain. Ini rival dalam hal positif ya. Yang berkompetisi untuk mencapai sebuah prestasi gitu ya. Iya Pak. Ya. Tuh kan tuh, lu langsung tuh dibuka tuh, dipretelin sama dia. Udah langsung gayanya Iya. gitu ya. Kontrol. Oke, ini Pak Bro, saya bantu Pak Bro aja ya. Boleh, Pak Bro, silakan. Pak Bro, sebenarnya ikut robotik ini motivasinya apa sih sebenarnya tadinya? Sebenarnya motivasi awalnya tuh saya nggak ada apa-apanya tuh. Awalnya tuh saya tuh nggak ngerti tentang coding, nggak ngerti tentang apa. Cuman semenjak SMP kelas 9 atau kelas 3, saya tuh mulai mencoba ya, apa tuh namanya, mengoding atau segala macam. Karena itu turunan dari ayah saya. Ayah saya tuh emang udah ya jago lah ya. Oh dulu, ada bakat ada itu ya? Iya, jadi turun ke saya. Nah, karena saya bingung mau nyalurinnya kemana, kebetulan saya masuk sini ada ekskul robotik. Nah, disitulah saya bisa mengekspresikan atau apa ya, menggambarkan saya itu di sini gitu loh. Oke, jadi serasa kembali lagi lah ya. Yo, Apa namanya kesukaannya itu terhadap robotik itu kembali lagi muncul di sini ya. Menarik ini kayaknya ya. Betul. Jadi Pablo ini punya background dari orang tua yang pendidikannya mungkin teknik ya, teknik programming atau mungkin coding ya. Jadi otomatis Pablo yang mengikuti apa yang mungkin ayahnya pelajari, jadi sedikit-sedikit dia tertarik dengan robotik. Oke, setelah masuk ke dalam robotik di SMA ini, kira-kira apa ekspektasi yang diharapkan hari ini? awalnya tuh Kenapa Bang Evan juga bisa? oh boleh Evan juga mau ngomong guys. buat saya sih awalnya saya pikir robotik di sini tuh pasti disupport. Support ya. Cuman saya jujur aja sih, nggak ada. Kurang begitu banyak. Kurang tuh understatement banget Pak, kurang. Terutama mungkin dalam keadaannya atau Warnanya. ya mungkin itu dinamika ya. Kalau menurut saya sih dinamika di semua ekskul sekolah itu di sini pun maupun di luar mungkin ada seperti itu ya. Tapi ya kita serahkan ke sekolah masing-masing sih ya. Betul. Dan Pablo ya. Tapi even begitu kita coba kesampingkan itu dulu deh ya.
Yang penting kita happy dulu di sini. Kita akan Oke. bicarakan tentang robotik. Kita akan Siap. coba gali lagi kalian apa pelajari yang dipelajari di sini. Oke. Oh ya. Oh ini sekaligus promosi ya nanti ya. Promosi Pak, pasti. Kita Promosi ya. set. Saya tahu dengan adanya podcast ini, Betul. banyak orang yang tertarik ikut robotik di kita. Juga. Mantap. Yang penting lagi kata Ivan, sekolah mendukung. Iya, Mantap. itu yang kita tunggu itu. Itu Ya, yang apalagi sebenarnya. Setahun lebih udah ditunggu itu. Nanti prestasi akan mau kita perlihatkan. Oke, ini di depan kita ada robot ini ya. Robot ini ada. Ini Mana model. copot satu guys. Satu guys. Itu ya. Oh bisa dipasang Ini lagi. juga Pasang jadi lagi. apa gue ya guys ya teman-teman sekalian. Jadi ini Ini adalah model robot baru yang itu, bisa Cok. teknik, namanya Robotech. Itu robot ini memiliki beberapa bagian ya yang untuk pembelajaran edukasi robotik di SMA ya. Ini Visa Teknik itu sudah terkenal di Jerman ya. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan ini dan kemudian itu. Oke, sebenarnya apa sih yang dipelajari di S robotik? Oke. Kenapa ya? Apa ya? Jadi gini teman-teman, di ekskul robotik itu kalian nggak cuman, iya bebas, kalian tuh bukan cuman ngerakit robot Oke. atau Ngoding. ngoding nyodar ya. Kalian di sini itu bebas mau belajar apa aja selagi itu berkaitan dengan teknologi. Teknologi ya. Kebetulan juga guru kita, master kita itu udah bener-bener terbuka banget Oh. ngizinin anak-anaknya buat belajar teknologi teman-teman. Terutama saya, sebentar Pak Iman. Iya. Terutama saya tuh sebenarnya bukan kayak tipikal seperti Obama ini. Dia tuh suka yang rakit-rakit, suka rancang-rancang. Saya di bagian belakangnya, saya yang ngoding, saya yang rancang program-programnya, semua aplikasinya itu saya gitu. Jadi berarti bagus juga ya. Jadi ini S-School robotik tapi anything, tidak hanya robotik aja kita pelajari. Betul Pak, betul. Jadi mungkin yang berkaitan dengan IT kan ya. Iya benar Pak. IT kemudian mungkin Iya benar. tadi apa namanya coding udah pasti lah ya. Oh, ya, betul Iya. Pak. Mungkin ada keahlian lain yang di luar dari robotik yang dipelajari juga di sini ya. Betul Pak, itu benar banget. Oke. Ini menarik ya. Seharusnya ya kalau robotik itu kan memang fokusnya pada pembuatan robot ya. Betul. Robot. Tapi memang gitu sih. Kalau menurut saya ya, teman-teman juga tahu kali ya kalau yang namanya robot itu kan hal baru ya, instrumen baru. Berarti dia berkaitan dengan teknologi ya, Betul. robotik ya, Betul. robot, teknologi robot. Jadi apapun bisa kita pelajari yang berkaitan dengan teknologi ya, mau coding, mau networking, mungkin ada Betul. bisa juga atau mungkin dia buat Iya. lainnya. Tapi ini menarik ya. Jadi kalau kita ikut S-School ini, ibaratnya kita ikut beberapa S-School itu kayak ini ya. Bener. Jarak teknis. Jarak grafis. Oke, jumpa lagi di podcast kita, podcast yang membahas masalah apapun yang lagi trending, yang menarik ya, terutama di sini di sekolah ini tentang S-School robotik yang sudah berjalan di SMA 25. Oke, tadi Mr. Pablo dan Mr. Evan sudah sedikit memberi penjelasan tentang S-School robotik ya yang ada di sini, dari programnya, kemudian apa yang dipelajarinya apa, kemudian dan lain sebagainya. Itu coba kita akan gali lagi soal prestasi. Itu, oh ya, saya ingin tahu nih, masuk orang S-School robotik ini dari kelas berapa nih kira-kira? Dari Dari kelas 10 ya? iya dari kelas 1 SMA aku. Kelas 1 SMA sudah masuk robotik ya? Pernah nggak diajak lomba-lomba gitu? Oh pernah dong, kita memaster pernah diajakin lomba internasional walaupun itu di dalam negeri ya guys ya. Masih dalam negeri ya? Masih dalam negeri, cuman dia ranahnya internasional guys. Oke. Nah di situ awalnya saya pesimis, saya gak bakal bisa dapat medali. Cuman Mr. Obama ini memotivasi saya dengan ngecat saya sampai saya sakit hati. Oh, Dan saya termotivasi untuk melanjutkannya. Walaupun saya gagal, ternyata saya juga mendapatkan medali teman-teman. Itu karena pesertanya nggak yang di seumuran sama saya nggak terlalu banyak, cuman oke. 3 sekolah. Nah Tiga saya, sekolah aja. ya Pak, jadi saya kebagian medali perunggu. Obama mendapatkan medali emas, gitu Oh, teman-teman. wah, medali emas? Iya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Karena ini di bagian yang rangkai Lego teman-teman. Obama ini Mr. Obama ini emang jago kalau di robotik rangkai-rangkai Lego. Oke. Oke, itu lomba tadi Anda bilang lomba itu internasional, tapi lokasinya di lokal sini. Iya betul. Itu kalau boleh tahu internasional ada negara lain nggak yang hadir di situ? Oh ada teman-teman. ASEAN waktu itu. Ya seluruh ASEAN. Seluruh Asia. Iya seluruh ASEAN Itu Pak. kan negara apa? Kemarin kita ketemu orang Myanmar, orang Myanmar. Bangladesh. Wah, penyelenggaranya di Indonesia, tapi lombanya tarafnya internasional ya. Ada dari Malaysia, Myanmar, dari Singapura, Cina mungkin ada ya. Itu luar biasa banget loh. Betul Pak. Dari sekian banyak peserta yang ikut, Anda mendapat juara 1 emas tadi. Kalau nggak salah saya dengar emasnya ada 2. Saya
total. Ah. Sebelum sebelum SMA juga dapat emas. Dapat emas ya? Oke, dengan lomba yang sama juga? Saya waktu itu ikutnya kron lebih gede lagi. Kron. Itu kron kalau kalau saya kron itu adalah lomba kontes robot Nusantara ya tuh. Itu juga bisa diikuti oleh di luar negeri dan luar negeri. Ya. Betul. Wah ini keren banget ya. Kalau boleh tahu waktu itu kategori apa yang diikutin? Saya waktu itu awalnya pengen ikut break speed sama line follower. Cuman waktu itu saya di SMP kurang tim, jadi saya ikut break speed. Speed. Terus menang beda semenit sama yang juara 2. Oh, nyaris ya. Semenit ya. Beda semenit lebih, Pak. Semenit. Itu masuk juara berapa kemarin? Saya waktu round kemarin saya dapat juara 1. Juara 1. Walaupun hampir ini ya, nyaris terkalahkan ya. Ibaratnya Beda jauh Pak itu termasuknya. beda jauh sama Saya semenit 40 Oh, detik. menit kalau. Oke. Tadi mungkin teman-teman banyak yang pengen tahu nih. Lomba break speed itu kayak semacam lomba apa itu? Lomba break speed sih Kita tuh ngerangkai Ngerangkai suatu robot. body robot gitu loh guys. Jadi kita Oke. kan nanti di situ panitia nyediain tuh body robotnya kayak gimana. Nanti dikasih buku panduan, gambaran lah, langkah-langkahnya, hasil akhirnya harus kayak gimana. Seperti ini ya. Ya kayak gini lah guys contohnya nih guys. Nah nanti Oh, ini saya lihat coba di sini ada beberapa buku nih. Ya. Ini kalau lihat ada kayak semacam. Nah ya kayak gitu teman-teman. Kita gitu Ya benar Pak, kayak gitu. ya. Kita Oke. kita ngerangkai robot terus habis itu ini lebih ke bodinya guys ya, belum dalamannya. Kalau dalamannya itu mungkin beda lagi. Itu masuknya nanti ke kreatif namanya, Ya. kreatif. Jadi dia hanya jadi merangkai kalau dari namanya break speed berarti Iya. merangkai cepat kali Benar, ya. teman-teman. Merangkai cepat ya. Jadi sudah ada kayak gini nih guys, teman-teman ya. Ini ada mungkin di tempat lomba, mungkin nanti kita spill lombanya deh ya. Kita spill lombanya. Jadi ada semacam buku petunjuk atau kertas petunjuk ya, yang dimana si peserta itu yang ikut lomba break speed harus menyelesaikan break speed dengan cepat ya. Benar, Siapapun yang bukan hanya cepat aja tapi juga harus benar ya. Ya benar Operasi Pak. ya. Nggak boleh ada Ketelitiannya. satu pun tersisa boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Kurang 10 poin. Kurang 10 poin. Jadi 10 poin. kalau gini guys, ini benar-benar strict banget ya. Jadi ada part, itu banyak part, kita disuruh mencontoh panduannya dan kita harus merakit dengan cepat. Dan siapa yang lebih cepat itu dan benar hasilnya seperti ini, misalkan nih partnya ya, yang walaupun belum sempurna, itu akan mendapat poin yang besar ya. Paling benar, jadi, Pak. jadi cepat waktu kemudian benar. Oh itu menarik banget ya. Kami bisa juara 1 waktu itu ya. Robotik ini apalagi lomba-lombanya. Selain lomba-lomba break apa lagi? Kita sejauh Robot ini ya? untuk Sejauh tahun ini ini kita belum sih guys. Cuman insya Allah tahun Bisa ikut 2025 kreatif. ya 2025 ini kita ada Lain sekitar 3 sampai 5 lomba, Dua lomba. 6 lomba guys teman. Lokal atau teman-teman. internasional? kemungkinan semuanya internasional. Wow. Robotik itu paling minimal biasanya. Dan di tahun ini juga ya, Iya Pak. mudah-mudahan sukses dan bisa ikut ajang Amin, ya Allah. juara. Terima kasih Ini Pak. buat teman-teman, buat motivasi buat anda sekalian nih, yang daripada di rumah ya kan, tidak punya kegiatan, coba deh masuk ke sekolah robotik ya. Oh ya teman-teman, karena Ya. karena emang rata-rata tuh anak robotik tuh anak rumahan teman-teman. Rata-rata tuh emang bukan anak-anak yang Oh, anak apa ya istilahnya? Rajin lah. Iya. Introvert. Itu tuh emang anak-anak yang rumahan, yang kerjanya di rumah, anak mami istilahnya ya guys. mami. Bener. Oh, bukan ada kutipan mami ya. Iya benar. Bukan anak mami yang kayak mami bukan. Iya gitulah. Memang tinggal yang suka tinggal di rumah Benar. dan suka ngotak tidak ya. Iya benar. Maksudnya anak mami itu ya kayak orang tuanya tuh yang lumayan posesif teman-teman. Jadi kayak Oke. rata-rata tuh yang posesif tuh fasilitas disediakan. Mhm. Terus orang tua juga nggak terlalu mengizinkan anaknya kelayapan keluar yang nggak bermanfaat. Mungkin dengan robotik ini kita Bisa membuktikan. ya bisa membuktikan kalau kita tuh bisa keluar gitu teman-teman. Oke. Walaupun saya juga ngoprek sama ngoding di kamar sih. Oh gitu ya. Wah ini ya mungkin ya rata-rata mungkin ya seperti itu anak-anaknya yang ikut robotik. Benar, ya. Pak. Oke menarik. Kita akan jeda dulu ya sebelum kita lanjutkan pembicaraan yang lebih dalam lagi tentang robotik ya. Diharapkan teman-teman harus tetap stay tune di sini di podcast kita. Tuh, ciao. Jalan gratis. Jalan gratis. Oke, kita lanjutkan lagi podcast kita, podcast untuk kita. Ini tentang ekskul robotik ya. Oke, tadi sudah bicara tentang pembelajaran sudah, latar belakang sudah, kemudian prestasi sudah, cara merakit sudah, kemudian kita akan coba praktek nih. Saya Boleh. ingin tahu nih, mungkin teman Pablo, Mr. Evan, mungkin bisa mempraktekkan nih. Boleh. Robotik ya. Jadi kita coba. Oh ya. Dan tadi kita bicara, Mr. Evan sudah merakit sebenarnya ya. Iya benar Pak. Sudah merakit ya, cuman kita nggak tahu aja, tapi dikit-dikit sudah merakit robot. Kita akan coba tanya-tanya dengan Mr. Evan ya.
Oke, iya. Hadir. Tadi kita sudah panjang lebar bicara dengan Mr. Pablo ya, yang menjelaskan segala hal tentang robotik, robotik di SMA. Sekarang kita ingin coba ingin gali lebih dalam nih. Lagi membuat Mr. Pablo Evan lagi membuat bentuk atau robot ini, kalau boleh tahu lagi membuat robot apa nih? Saya sebenarnya kalau robot ya buat-buat aja. Yang penting pas udah jadi ada fungsinya. Ada fungsinya ya. Itu kayak saya lihat robotnya ada beroda, jadi kayak macam mobil ya. Robot mobil ya. Oke, ini pakai itu nggak? Pakai panduan buku nggak? Ya. Wah, keren sekali ya. Jadi inspirasi sendiri ya. Iya. Makanya mengalir gitu aja ya. Pasang, lepas, pasang, kemudian rakit, kemudian dirangkai dan disesuaikan ya. Coba bisa diperlihatkan ke pemirsa. Ini cuman robot mobil biasa. Mobil biasa juga nih ya. Nggak Oke. terlalu Oke, detailnya coba saya lihat. Detailnya begini kayak guys ya. Ini ada detailnya. Saya coba akan spill detailnya. Di sini ada 4 roda ya, 4 roda. Kemudian ini roda depan bisa digerak-gerakin nih. Kayak semacam suspensi, bukan suspensi, ada pengendali untuk belok kanan belok kiri. Betul nggak kira-kira sih? Ya. Betul ya. Kemudian di sini juga ada kayak semacam cerobong. Mungkin ini maksudnya mungkin mesinnya kali ya. Mesinnya. Kemudian di sini ada variasi untuk mobilnya, ini mungkin semacam apa ya? Tempat duduk atau apa ini ya di sini ya. Kemudian di bawah sini, guys, di bawah sini itu ada mesin, semacam mesin prototipe ya, yang dipasang di bawah, kemudian tersambung ke area depan chassisnya ini ya. Oke, ini program di program nggak kira-kira nanti? itu belum dikasih motor sih. Belum dikasih motor ya. Kalau dikasih motor mungkin akan Diprogram. dan bisa berjalan sendiri ya. Oke, keren banget ini ya. Oke, selain itu mungkin ada lagi yang bisa diperlihatkan. Oke, di sini juga ada robot yang ada capitannya, bisa diterangin nggak kira-kira robot apa nih? Ini tuh robot line follower guys. Line follower ya. Di sini tuh ada sensor. Nah, kalian tuh nanti gini istilahnya ya. Kalian tuh ngeprogram robot ini. Nanti di programnya itu ada beberapa komen. Itu emang dikasih perintah ya? Ya dikasih perintah itu. Perintahnya khusus buat ngejalanin sensor ini. Nanti sensor itu ngebaca kalau ada garis belok kanan, belok kiri, lurus atau perempatan. Dia tuh ada komen perintahnya sendiri guys. Tuh. Jadi dia tuh di sini ini tuh masuknya tuh ke desain guys ya sebenarnya, biar kelihatan lebih garang lah. besar gitu. Ya benar. Makanya nih istilahnya apa ya, sekedar buat keren-kerenan. Kalau robot kita tuh gede gitu. Estetik lah ya. Ya benar. Estetik ya. Nah, terus habis itu di sini juga tuh ada kabel-kabel juga. Sebenarnya ini saya jujur, saya kalau di bagian kabel-kabelan seperti ini, saya masih belajar teman-teman, karena ini bagian yang lumayan menurut saya tuh nguras waktu juga. Soalnya kabelan ini tuh bahaya teman-teman. Kalau kita salah pasang kita bisa konslet ya. Benar. Soalnya itu saya pernah berpengalaman sendiri ke diri saya sendiri. Gitu. Oke. Tapi di situ di atasnya ada semacam logam, itu kayak semacam mirip capitan ya. Iya benar Pak, ini tuh. Nah, ini tuh selain bisa ngikutin garis, nanti dia kalau ada benda di depannya bisa diangkat sama dia. Gini. Nah, kayak begini teman-teman. Oh, itu ya. Buat ngambil benda ya, objek ya. Benar. Nanti dicepit ya. Benar, dicapit sama dia, nanti dicapit Terus dibawa. Oh, begitu ke tempatnya. Sebenarnya nih, kalau saya bisa modif, ini kan sekarang udah jadi ya. Teman saya yang rakit, saya bisa aja membuat program ini. Kalau ada benda di sekitarnya akan dibawa ke suatu titik kayak ekskavator gitu, yang buat ngangkat material. Oke, betul. Ini prototipenya lah ya. Benar Pak, benar. Prototipenya. Wah, ini mempelajari ini juga ya. Benar Pak. Wah, keren itu. Jadi mass solving atau line follower digabung ya untuk mencapai sebuah benda, membawa objek ya. Wah, ini saya pengen lihat cara memprogramnya dan demonya, tapi mungkin karena waktu terbatas ya. Kita nanti akan ke sesi podcast berikutnya aja. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas kunjungan Mr. Pablo dan Evan di sini yang memperkenalkan ya robotik SMA. Saya harap teman-teman juga mau bergabung lagi di sini. Kita nanti akan berbincang juga nih dengan teman-teman kalau mau teman-teman ingin memperkenalkan juga hasil karya robotiknya nanti pada saat eskul berlangsung atau mungkin sudah beberapa lama mengikuti lomba, berjuara, berprestasi, kita akan coba perkenalkan kembali ya. Oke, Mr. Pablo dan Mr. Evan, terima kasih banyak atas kunjungannya. Ya, jangan bosan-bosan kita berkunjung ke sini, share semua informasi, share semua keahlian Anda di sini untuk dibagi kepada teman-teman yang lain. Oke, demikian pembicaraan kami dengan dua narasumber dari SMA Muhammadiyah 25 membicarakan tentang eskul robotik.
Oke, kita jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Podcast untuk kita. Ciao. 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 Jangan